Halo semuanya, The Trader here. Kalau hari ini saya dipaksa ngulang dari nol, tanpa pengalaman, tanpa koneksi, tanpa sistem, cuman modal niat dan sedikit uang. Nah, apa sih yang bakal saya lakukan? Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang dulu pernah saya lakukan. Di video ini saya akan kasih tahu nih langkah-langkah demi langkah untuk teman-teman gunakan ya kan apa yang benar-benar akan saya lakukan kalau misalnya nih kalau saya bisa mulai dari nol lagi, bukan teori tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum itu, untuk teman-teman yang belum join nih ke sebuah komunitas, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti apa sih yang teman-teman dapatin? Teman-teman bakal dapatin berbagai macam informasi serta outlook yang akan update setiap harinya. Nah, bagaimana cara joinnya? Teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung join ya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah ubah ekspektasi terlebih dahulu. Hal pertama yang akan saya lakukan ya kan, menghancurkan ekspektasi untuk cepat kaya. Kalau mindset awalnya itu mau ganti gaji dalam 1 bulan, mau lipatkan modal dengan cepat, mau cuan tiap hari, maka 90% kemungkinan itu akan gagal. Kalau saya mulai lagi dari nol, saya akan tanamkan mindset untuk Forex itu adalah skill jangka panjang, bukan sebuah mesin ATM ya. Saya akan anggap ini seperti belajar bisnis, belajar profesi, belajar keahlian, bukan sebuah judi. Karena kalau ekspektasinya kita pengen cepat kaya, pengen menggantikan gaji bulanan, ya kan, pengen lipatin modal lebih cepat, terus cuan tiap hari, itu jauh-jauhin mindset begitu teman-teman. Karena itu yang bakal menghambat teman-teman untuk berkembang. Ketika teman-teman udah berpikir seperti itu, nantinya itu akan berpengaruh ketika trading. Misalnya nih, ketika kita trading kan ada namanya probabilitas nih ya. Kalau probabilitasnya 100% ya ya mungkin setiap orang gak bakal stres gitu. Pasti bakal semua orang bakal trading karena 100% kan probabilitasnya nggak ada kerugian. Tapi kan di sini berbeda teman-teman. Di sini kan ada namanya probabilitas. Ya, kita trading pasti ada loss, ada untung juga. Tinggal bagaimana kita menyikapinya ketika loss, ya kan? Dan juga mindsetnya itu harus diubah. Ini jangan dijadikan sebuah mesin ATM, jangan dijadikan gaji bulanan, tapi fokus dulu untuk belajar supaya bisa berkembang. Baru teman-teman bisa merasakan hasil di industri ini, begitu. Jadi ekspektasinya itu jangan dilebihkan dulu, harus dibenarin dulu ya, harus ya sesuai realita lah teman-teman. Jangan terlalu termakan oleh buaya nol orang-orang di luar sana ataupun influencer-influencer di luar sana yang ber atau memberikan anggapan bahwa trading ini cepat kaya. Jangan ya. Jadi harus diubah dulu. Fokus ke satu market aja. Dulu saya salah teman-teman karena hari ini trading gold, besok kripto, lusa indeks ya kan, minggu depannya saham. Akhirnya tidak ada yang benar-benar saya kuasai. Kalau mulai dari nol lagi saya akan fokus pakai satu pair atau dua pair aja atau fokus kepada satu industri. Contohnya kayak industri forex, forex aja, kripto, kripto aja, ya kan saham, saham aja. Ya, misalnya kan kayak hari ini saya fokus pada XAU USD atau euro ya. Saya akan pelajari karakteristiknya, volatilitasnya, terus waktu aktifnya kapan, karena konsistensi dari lahir ya kan itu lebih baik. Karena konsistensi lahir dari fokus teman-teman ya, bukan dari ganti-ganti itu. Jadi teman-teman harus fokus dulu nih untuk mengambil ya kan atau memilih market mana nih yang cocok untuk teman-teman. Misalnya teman-teman lebih nyaman di forex, ya udah forex saja dipelajarin. Teman-teman nyamannya di kripto, ya di kripto yang dipelajarin. Kalau teman-temannya pengennya lebih nyaman di saham, ya udah pelajarin aja saham, ya. Satu market aja teman-teman. Jangan semuanya langsung dilibas. Karena kalau semuanya langsung teman-teman sikat ya, itu menghambat dari prosesnya teman-teman sendiri. Bakal bingung ya kan.
Karena kan setiap industri itu kayak forex, kripto sama saham itu karakteristiknya berbeda, ya kan volatilitasnya berbeda. Terus waktunya itu untuk trading juga berbeda, ya. Kalau kita langsung sikat semua ya pusing ya kan, nggak bisa fokus. Lebih baik kita paham dan mengerti satu bidang itu dengan lebih dalam daripada semua hal tapi basic, ya. Lebih baik kita satu bidang aja yang kita pelajari tapi itu kita benar-benar paham ya. Begitu teman-teman. Belajar price action dasar ya. Saya tidak akan langsung pakai 5 indikator. Saya akan mulai dari struktur market, support resistance, supply demand, trend, risk reward, ya kan? Karena indikator hanyalah alat bantu, teman-teman. Kalau teman-teman tidak paham struktur, indikator cuma jadi dekorasi aja. Dasar yang kuat lebih penting daripada strategi yang kompleks. Begitu, teman-teman. Karena ya kalau misalnya kan kalau dari trading kan itu sebenarnya ada dua tipe cara untuk trading ya. Yang pertama kan ada pakai technical analisa, yang kedua kan pakai fundamental. Nah, itu kan menyesuaikan dari marketnya itu sendiri dan juga karakteristiknya. Kalau kayak di saham, itu kan lebih condong atau lebih kuat ke fundamentalnya ya kan. Karena isu-isu dari perusahaan atau apapun itu kan lebih kencang ya kan. Efeknya kan lebih kencang ke market daripada teknikalnya. Kalau misalnya teknikalnya udah mengatakan ini naik 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 terus, tapi misalnya perusahaannya kena kasus. Nah, itu kan bakal ngebanting harganya jatuh. Nah, itu yang harus dipelajari teman-teman. Ya, strukturnya itu fokus pada support resistance, supply demand, ya kan, tren. Nah, price actionnya ya kan itu teman-teman harus pelajari ataupun fundamentalnya ya kan itu harus teman-teman pelajari. Ya, prioritaskan risk management. Kalau mulai dari nol lagi saya akan latih ini dulu teman-teman. Risk tetap untuk per trade-nya itu. Misalnya saya pakai 1% per posisi ya. Tidak pernah overload, tidak pernah geser stop loss. Saya tidak akan fokus ya kan beberapa bisa profit. Saya akan fokus berapa kecil saya bisa rugi ya. Karena trader tidak gagal karena kurangnya profit, tapi trader itu gagal karena tidak bisa mengontrol lossnya sendiri. Ketika kita trading ya kan, misalnya kita tidak menggunakan risk management yang sudah terukur itu kan bakal aur-auran. Misalnya satu kali trading ini kita gunakan 1%, di next trading kita pakai 2%, di next trading kita pakai 3%. Secara total nanti kan bakal kacau ya teman-teman. Kalau kita ambil dari total bulanan deh contohnya. Itu kan bakal berbeda. Misalnya kita profit di 1% atau 2% per posisi. Tapi di posisi ketiga kita pakai 4% misalnya atau 5%. Nah, itu kan kalau loss itu kan nutup atau ngemakan dari profit tadi. Yang seharusnya kita masih bisa profit kalau kita pakai 1% atau 2% kita naikin jadi 4%. Yang profit tadi hilang juga malah ujungnya jadi loss total. Nah, jadi itu yang berbahaya. Jadi prioritaskan untuk risk manajemennya itu ya teman-teman. Tetapkan dulu untuk risk manajemennya itu berapa. Baru teman-teman mulai trade. Gunakan akun demo dengan benar. Nah, kalau mulai dari nol lagi, saya akan pakai demo tapi bukan untuk gaya-gayaan untuk load besar ya kan, atau uji nyali. Saya akan gunakan demo itu untuk uji sistem atau metode yang saya pakai, melatih disiplin, dan kumpulkan minimal 50 sampai 100 thread untuk di review. Kalau di demo saja tidak konsisten, ya bagaimana di real account? Itu bakal lebih kacau ya kan? Pasti bakal lebih ya. Kalau di demo kan teman-teman kalau tidak serius kan bisa diisi ulang saldonya ya. Kalau dia real account kan nggak bisa. Itu kan sesuai dengan uang teman-teman sendiri. Karena uang asli kan. Kalau di demo itu kan kalau loss kita bisa masih isi ulang. Tinggal pakai lot berapa yang kita mau, hantam kanan ya kan. Full lotnya, full margin lotnya atau apa gitu. Ya kalau loss masih bisa diisi.
kalau account demo. Tapi kalau account real, misalnya teman-teman ada uang 20 juta, teman masukin 5 juta. Oke, masih ada 15. Masukin lagi 10, sisa 5. Masukin lagi dana terakhir 5 juta. Ya kalau habis, ya nggak ada sisanya, nggak ada bisa depo lagi, nggak bisa isi ulang account lagi ya kan. Itu bedanya. Jadi ketika gunakan account demo itu fokus untuk disiplin ya kan, latih metodenya dan review hasil tradingnya. Itu lebih baik. Dan untuk terakhir, kalau saya mulai dari nol lagi, saya tidak akan buru-buru untuk kaya, teman-teman. Saya akan buru-buru untuk disiplin, ya. Saya tidak akan mengejar profit besar, saya akan mengejar konsisten yang kecil. Karena dalam trading yang bertahan paling lama adalah yang paling realistis. Kalau teman-teman sekarang masih di fase nol, jangan minder atau nggak usah, ya nggak usah berpaku banget lah sama orang lain, ya kan? Karena semua trader itu konsisten pernah melalui itu, teman-teman. Dan bedanya cuma satu, mereka itu tidak menyerah di fase belajar. Kalau teman-teman mau belajar dengan cara yang realistis tanpa ilusi cepat kaya dan fokus membangun skill jangka panjang itu akan lebih baik. Itu bakal teman-teman bisa konsisten atau bisa bertahan lama di market ya. Nah, itu beberapa hal yang harus teman-teman lakukan dan teman-teman harus semangat ketika belajar ya. Jangan putus asa ya kalau loss ya udah terima itu bagian dari sistem. Jangan menyalahkan diri sendiri karena kalau teman-teman menyalahkan diri sendiri itu bakal menghambat teman-teman untuk berkembang. Begitu. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next video berikutnya dan untuk teman-teman yang belum join ke komunitas, teman-teman bisa join ke komunitas kita ya dan dapatkan berbagai macam informasi serta outlook harian yang teman-teman bisa gunakan. Karena nanti bakal update setiap hari juga. Dan gimana cara joinnya? Ya, cara joinnya cukup mudah. Teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi, nanti bisa langsung join. Ya, sampai jumpa di next video berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Bye-bye.